Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. William Shakespeare adalah salah satu penulis yang karyanya benar-benar mendunia dan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Ya, kita sedang membicarakan soal tulisannya yang berjudul Romeo and Juliet yang kemudian mengilhami berbagai kisah romansa setelahnya. Kisah Romeo and Juliet benar-benar seperti tidak ada habisnya. Kisah cinta ini ditulis dengan sebuah kegetiran bersatu membentuk cerita yang ikonik, menarik, romantis, tapi di sisi lain juga menyedihkan. Kesian banget ya. Daripada gua nangis, yuk mari kita akan bahas 5 fakta menarik tentang Romeo and Juliet versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, berdasarkan puisi karangan Arthur Brooke, mencoret ide dari penulis lain adalah hal yang benar-benar normal untuk dilakukan di masa Shakespeare. Jadi tidak mengherankan jika kisah Romeo and Juliet tidak sepenuhnya original. The Bard mendasarkan kekasihnya yang bernasib sial pada karakter utama dalam puisi Arthur Brooke tahun 1562 yang berjudul The Tragical History of Romeo and Juliet. Yang kedua, publikasi pertamanya dianggap sebagai versi tidak sah. Romeo and Juliet awalnya diterbitkan pada tahun 1597 di kuarto pertama. Tetapi para sarjana Shakespeare, susah banget nyebutnya, netizennya mohon maaf ya kalau salah, telah lama berpendapat bahwa versi drama ini tidak lengkap dan tidak sah. Versi tahun 1599 diterbitkan di second quarto adalah versi Romeo and Juliet yang kita semua kenal dan cintai hari ini. Jadi bisa dibilang versi keduanya adalah versi yang banyak menginspirasi karena versi pertamanya dianggap tidak sah. Yang ketiga, pernah dibuat versi happy ending atau alternatifnya. Penyair dan penulis lirik Irlandia Nahum Tate yang menjadi pemenang penyair Inggris pada tahun 1692 memiliki kecenderungan untuk mengisahkan versi lain dari Romeo and Juliet William Shakespeare. Selain menulis ulang kisah King Lear sebagai The History of King Lear tahun 1681, dia ternyata ingin melakukan hal sama seperti Romeo and Juliet, tidak seperti versi King Lear-nya yang menjadi cukup populer. Akhir alternatif untuk Romeo and Juliet tampaknya tidak melekat karena diakhiri dengan ending yang tidak seperti versi aslinya. Yang keempat, adegan balkon yang terkenal awalnya hanya sebuah jendela. Pada naskah Shakespeare tidak tertulis balkon secara harfiah, maksud kami harfiah. Ia hanya menyebutkan jendela karena di masa Jacobean saat itu balkon adalah sesuatu yang tidak umum di Inggris. Pada tahun 1611, Thomas Coryat yang merupakan seorang penjelajah Inggris menggambarkan tentang indahnya sebuah balkon. Sampai akhirnya keindahan konsep balkon baru diterapkan pada kisah Romeo and Juliet oleh dramawan Inggris bernama Thomas Otway di tahun 1679 dan menjadi adegan yang paling ikonik hingga saat ini. Yang kelima, Casa di Giulietta, rumah Juliet di Verona. Verona sebagai kota yang menjadi latar cerita ini memiliki satu tempat yang hingga kini cukup sering dikunjungi turis, yaitu Casa di Giulietta. Rumah itulah yang dipercaya pernah ditempati oleh Juliet yang asli. Terdapat juga balkon legendaris yang disebut merupakan balkon tempat Romeo and Juliet bertemu. Menariknya, di setiap hari Valentine banyak turis berdatangan untuk menempatkan surat cinta mereka di sana. Demikian ulasan 5 fakta menarik tentang Romeo and Juliet versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.